Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai aset. Jadi, selain dari definisi aset dan juga pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pelaporan, kita juga akan bahas beberapa jenis aset yang sudah pernah kalian bahas sebelumnya di mata kuliah akuntansi ya. Baik, jadi pertama kita bahas dulu tentang definisi aset. Aset merupakan probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transaction or events. Jadi, karakteristik utama dari aset adalah memberikan manfaat ekonomi di masa depan, dikendalikan oleh entitas, dan berasal dari kejadian masa lalu. Jadi, dari definisi aset ada tiga hal ini ya yang menjadi karakteristik utamanya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, future economic benefits atau menghasilkan keuntungan bagi perusahaan ya. Jadi, jika perusahaan itu ingin menentukan apakah sebuah benda itu termasuk ke dalam aset perusahaan atau tidak, itu adalah apakah benda tersebut itu bisa menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Jadi itu kriteria pertama ya. Jadi sebuah benda tersebut harus bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, yang kedua, controlled by a particular entity. Jadi tidak harus selalu dimiliki ya, bisa dimiliki, bisa dikendalikan. Di sini ada penjelasannya. Jadi controlled itu tidak selalu own atau tidak selalu dimiliki dan tidak selalu memerlukan transfer kepemilikan. Jadi penjelasannya adalah perusahaan bisa mengendalikan aset tersebut seperti menggunakan, menukarkan, melarang orang lain untuk menggunakan. Salah satu contohnya adalah sewa toko. Jadi kalau sewa toko itu kan tidak dimiliki ya oleh perusahaan. Toko tersebut adalah milik pemiliknya. Nah, biasanya kalau perusahaan itu menyewa toko selama 10 tahun gitu, berarti dia punya hak untuk mengendalikan aset tersebut. Jadi dia bisa menggunakan toko tersebut, kemudian melarang orang lain untuk menggunakannya. Nah, itu kan berarti bisa dikendalikan oleh perusahaan. Maka sewa toko ini dapat diakui sebagai aset ya. Biasanya sewa dibayar di muka. Nah, yang ketiga itu adalah adanya transaksi dari masa lampau. Jadi adanya pertukaran hak dan kewajiban di masa yang lalu. Seperti tadi contohnya ketika sewa toko misalnya dilakukan tanggal 1 Januari 2024 ya untuk 10 tahun. Nah, apa namanya sewa toko itu bisa diakui sebagai aset ketika sudah di adanya pertukaran hak dan kewajiban. Jadi sewanya sudah dibayar dan hak untuk menyewa juga sudah berpindah kepada perusahaan. Nah, itu bisa diakui sebagai aset. Oke, nah tadi kita sudah membahas definisinya, sekarang kita masuk ke pengakuan atau recognition. Jadi, kapan sebuah aset itu bisa diakui oleh perusahaan ya? Nah, aset itu diakui pada saat terjadinya transaksi dan juga memenuhi definisi aset gitu ya. Nah, biasanya yang menjadi masalah adalah kapan sebuah transaksi itu dimasukkan sebagai aset, kapan dimasukkan sebagai biaya ya. Nah, setelah ini akan kita bahas. Oke, jadi sebuah benda itu bisa diakui sebagai aset perusahaan ketika memenuhi tiga karakteristik utama yang ada di definisi aset tadi ya. Jadi pertama memberikan keuntungan bagi perusahaan, juga eh, dimiliki atau dikendalikan, dan berasal dari transaksi masa lalu. Nah, ketiga hal ini harus dipenuhi pada saat menyiapkan balance sheet atau neraca ya. Jadi kalau pada saat mau menyiapkan neraca, salah satu ini belum terpenuhi, maka tidak bisa diakui sebagai aset. Selain itu, juga harus ada bukti transaksinya. Kalau misalnya tadi ada pembayaran sewa untuk 10 tahun, maka dia harus ada bukti pembayaran tersebut. Nah, ketika tidak memenuhi karakteristik utama dari aset tersebut, maka akan diakui sebagai expenses atau beban. Nah, kita pindah
ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya setelah sudah diakui, oh ya benar, benda ini bisa diakui sebagai aset perusahaan gitu ya. Nah, kemudian dilakukan pengukuran. Nah, berapa sih nilai rupiahnya benda ini atau transaksi ini berapa sih nilai rupiahnya? Nah, itu kita lakukan pengukuran ya. Jadi pengukuran adalah jumlah rupiah pada saat perolehan atau historical cost. Nah, setelah kita membahas pengukuran, nanti kita akan membahas penilaian. Nah, dua hal ini mirip-mirip ya. Nanti kita lihat bedanya. Jadi, kalau pengukuran itu adalah jumlah rupiah pada saat perolehan, itu biasanya disebut dengan historical cost. Sedangkan penilaian nanti atau valuation itu adalah jumlah rupiah pada saat pelaporan, pada saat penyusunan neraca ya, penyusunan laporan keuangan. Oke, kita bahas dulu. Jadi berapa nilai eh, pengukuran sebuah aset itu? Jadi contohnya jika perusahaan itu membangun gedung, itu kan pasti banyak biaya-biaya yang dikeluarkan ya. Ada izin, ada biaya pembangunan, dan juga pengeluaran-pengeluaran yang lain. Nah, kos apa saja yang dapat diakui sebagai aset ya dari semua pengeluaran ini yang dapat diakui sebagai nilai asetnya itu berapa dan yang diakui sebagai expense itu berapa. Nah, ternyata semua pengeluaran sampai aset tersebut siap digunakan itu diakui sebagai aset gitu ya. Jadi establishment cost, construction cost dan biaya lain-lain. Nah, jadi sebetulnya kapan sebuah transaksi itu diakui sebagai aset dan kapan diakui sebagai expense ya ketika perusahaan mengeluarkan uang gitu, mengeluarkan biaya, itu kapan dia bisa mengakui pengeluaran biaya tersebut itu akan menambah asetnya atau menambah expense-nya atau beban ya. Jadi sebetulnya biaya-biaya yang dikeluarkan dan manfaatnya itu masih bisa dirasakan oleh perusahaan itu akan masuk sebagai aset. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dan manfaatnya sudah dirasakan oleh perusahaan, manfaatnya sudah dinikmati, sudah lewat, itu akan masuk sebagai eh, beban ya atau expense. Nah, kita lihat penjelasan contoh ya supaya lebih jelas. Nah, misalnya perusahaan itu membelikan pulsa untuk karyawannya. Nah, biasanya kalau perusahaan itu membeli pulsa, dia kan langsung akui sebagai expense ya, karena dia jangka waktunya kan pendek tuh, 1 bulan atau 30 hari biasanya kalau pulsa. Tapi kalau kita lihat lebih rinci, sebetulnya kalau misalnya ya, semisal laporan keuangan itu disusun harian, padahal kenyataannya kan tidak harian ya, dia bisa tribulanan atau dia bisa juga tahunan. Tapi misalnya, kita misalkan laporan keuangan itu disusun harian. Nah, ketika tanggal 1 Januari, perusahaan itu membelikan pulsa untuk karyawannya. Nah, dia kan mengeluarkan sejumlah uang ya. Nah, di tanggal 2 Januari itu yang 1 hari ini pulsanya kan sudah terpakai sehingga sudah expired. Ini pulsa dari 1 Januari sampai 2 Januari itu bisa diakui sebagai beban. Namun yang 2 Januari sampai 30 Januari ini kan belum terpakai ya pulsanya dan masih bisa dimanfaatkan gitu. Nah, dari 2 Januari sampai 30 Januari ini sebetulnya bisa diakui sebagai aset gitu ya karena dia masih belum digunakan dan belum expired. Jadi sebetulnya semua biaya yang dikeluarkan dan manfaatnya masih bisa dirasakan dan bisa dimanfaatkan gitu ya. Itu diakui sebagai aset. Nah, namun untuk alasan kepraktisan biasanya pembelian pulsa seperti ini langsung saja diakui sebagai expense. Yang bisa dianalisa seperti ini lagi juga sewa toko ya yang tadi kita jadikan sebagai contoh. Jadi misalnya toko itu disewa selama 10 tahun, ketika sudah 1 tahun digunakan, maka yang biaya sewa 1 tahun itu harus diakui sebagai beban sewa, dan sisanya masih bisa diakui sebagai aset. Gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang penilaian. Jadi setelah pengukuran, kita bahas penilaian ya. Penilaian itu adalah nilai pada saat penyajian di laporan keuangan. Kalau pengukuran tadi pada saat terjadinya transaksi, kalau penilaian itu pada saat penyajian di laporan keuangan.
Nah, kita lihat contohnya untuk aset tetap ya. Untuk aset tetap itu penilaiannya adalah menggunakan dari harga perolehannya atau acquisition cost dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah expired, yaitu beban penyusutan ya. Misalnya dia sudah digunakan setahun kan dia akan disusutkan selama setahun. Nah, harga perolehan dikurangi dengan beban penyusutan itu menjadi nilai sisa yang masih bisa dimanfaatkan. Jadi nilai aset yang masih bisa dimanfaatkan oleh perusahaan itu dilaporkan di dalam laporan keuangan sebagai future economic benefit ini ya. Jadi biaya-biaya yang masih belum expired tadi gitu. Jadi kalau beban penyusutan di istilahkan di sini expired cost-nya yang masih bisa dimanfaatkan, yang sisanya setelah harga perolehan dikurangi beban penyusutan. Nah, penggunaan angka-angka tersebut adalah historical cost ya istilahnya. Nah, apakah historical cost ini bisa digunakan untuk semua akun? Nah, belum tentu ya. Setelah ini kita lihat contoh untuk akun yang lain. Jadi kalau untuk aset tetap, nilai pengukuran dan penilaiannya itu sama menggunakan historical cost. Jadi pada saat pengukuran transaksi awal dia menggunakan harga perolehannya, sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan aset tetap itu dilaporkan di neraca juga dari harga perolehan tapi dikurangi dengan beban penyusutan ya, sehingga menghasilkan sisanya yang dilaporkan di laporan keuangan itu namanya historical cost. Nah, coba kita lihat akun yang lain. Misalnya investasi jangka pendek. Nah, apakah investasi jangka pendek ini juga bisa diakui di laporan keuangan menggunakan historical cost? Nah, kita lihat dulu ya. Kalau investasi jangka pendek itu kan sudah memenuhi dari definisi aset karena dia dikendalikan oleh perusahaan, dimiliki oleh perusahaan ya. Kemudian karena dia bisa diperjualbelikan dan dia juga bisa diakui sebagai hak miliknya perusahaan. Nah, kemudian investasi jangka pendek itu juga berasal dari transaksi masa lalu dan menghasilkan keuntungan juga bagi perusahaan. Oke, jadi dia masuk kategori aset ya, bisa diakui sebagai aset. Nah, ketika dia membeli investasi jangka pendek, dia kan menggunakan buying price ini ya, harga pembelian, berarti dia pengukurannya menggunakan harga pembelian. Nah, ketika tanggal 31 Desember, misalnya ini belinya di bulan Januari ya. Nah, tanggal 31 Desember ketika perusahaan menyusun laporan keuangan tahunan, apakah investasi jangka pendek ini bisa diakui sebesar harga belinya? Nah, pasti investasi jangka pendek ini kan harganya akan berfluktuasi ya, terutama kalau saham. Nah, maka di tanggal 31 Desember, informasi yang paling tepat untuk dilaporkan di laporan keuangan bukan sebesar harga belinya, tapi sebesar harga pasarnya. Karena bisa jadi naik dengan signifikan atau turun dengan signifikan gitu. Jadi kalau untuk investasi jangka pendek tidak menggunakan historical cost. Kalau historical cost berarti kan buying price-nya ini ya. Tapi dia menggunakan market price atau harga pasarnya. Nah, ada apa aja sih sebetulnya metode untuk melakukan pengukuran itu? Jadi yang pertama historical cost ya, yang tadi sudah kita bahas. Jadi biasanya kalau historical cost ini diterapkan perusahaan untuk aset tetap seperti tanah, gedung, dan lainnya. Dan juga perlengkapan biasanya pakai historical cost. Kemudian ada pilihan yang kedua yaitu replacement cost atau current cost. Jadi misalnya kalau aset dengan jenis yang sama akan didapatkan saat ini itu berapa nilainya. Jadi harga pembelian aset gitu ya. Kalau aset ini dibeli dengan pada tahun ini tuh tanggal sekian itu harganya berapa. Nah, kadang perusahaan menerapkan replacement cost itu pada persediaan gitu. Kemudian yang ketiga current market value atau nilai pasar saat ini. Kalau ini tadi harga beli, kalau ini harga jual ya. Jadi kalau surat berharga saham seperti tadi kita contohkan itu menggunakan harga jual gitu ya. Pada saat 31 Desembernya dicatat di laporan keuangan berdasarkan harga jual yang berlaku. Nah, yang keempat, net realizable value ini nilai yang kita terima bersih kalau aset tersebut dijual gitu ya. Jadi sales value dikurangi cost for selling. Ini biasanya untuk akun piutang dan kadang persediaan juga diterapkan metode ini. Jadi ada perusahaan yang menerapkan metode ini pada pelaporan di laporan keuangan.
Yang terakhir, present value atau nilai sekarang dari uang yang akan diterima dari aset tersebut di masa depan. Gitu. Jadi biasanya untuk investasi-investasi ini dilaporkan dalam present value. Nah, informasi yang akan disampaikan oleh perusahaan itu berbeda untuk masing-masing akun. Jadi ini hubungannya dengan tadi pemilihan penilaian ini tadi ya, metode valuation-nya yang mana yang dipilih. Nah, ini tergantung akun apa yang akan dilaporkan. Jadi, misalnya aset berupa asuransi ya, informasi yang berguna bagi pembaca laporan keuangan itu kan berapa sisa manfaat dari asuransinya, gitu ya. Sedangkan kalau investasi saham, informasi yang berguna likuiditasnya, kemudian nilai saham saat ini, gitu ya. Terus kalau aset tetap, informasi yang berguna kan berarti berapa nilainya saat ini ketika sudah dikurangi dengan penyusutannya, gitu. Nah, jadi pemilihan metode valuasi ini akan tergantung dari tujuan melaporkan aset tersebut itu untuk apa, gitu ya. Oke, selanjutnya, ini yang terakhir adalah pelaporan atau reporting. Nah, aset itu dilaporkan di neraca dengan urutan yang paling liquid sampai yang kurang liquid gitu ya. Jadi kalau liquid itu berarti kecepatan aset tersebut untuk dicairkan ke dalam uang tunai, gitu ya. Nah, selain dari melaporkan di neraca, juga harus dijelaskan di dalam CALK. Jadi CALK itu penjelasan dari aset-aset yang ada di neraca ya, misalnya kayak kas dan setara kas. Nah, kasnya itu terdiri dari apa? Apakah kas kecil dan bank atau bagaimana? Nah, kalau misalnya kas kecil dan bank berarti banknya ada di bank apa saja? Misalnya Bank Mandiri, Bank BCA, itu harus dijelaskan di CALK. Karena kalau di laporan keuangan tidak ada ya tempatnya untuk memberikan penjelasan gitu. Nah, kemudian juga persediaan dia metodenya menggunakan apa, FIFO, average gitu ya. Kemudian untuk aset tetap penyusutannya menggunakan metode apa, aset tetapnya terdiri dari apa saja, itu dijelaskan di CALK. Makanya CALK itu adalah salah satu laporan yang wajib dilaporkan oleh perusahaan gitu ya. Jadi kalau ada neraca pasti ada CALK-nya. Nah, ini perlu jadi perhatian ya, karena banyak banyak kakak kelasnya dulu ketika melakukan penelitian mengenai penyusunan laporan keuangan di UMKM gitu ya, hanya disusun sampai neraca laba rugi arus kas dan HPP gitu. CALK-nya tidak dibuat lah, padahal CALK itu kan juga merupakan laporan penting ya. Atau misalnya dibuat tapi isinya cuma penjelasan mengenai perusahaan gitu. Ini perusahaan apa, pemiliknya siapa gitu. Padahal masing-masing akun itu harus dijelaskan di CALK gitu ya. Nah, selanjutnya klasifikasi aset itu ada aset berwujud dan tidak berwujud, kemudian aset lancar dan tidak lancar. Nah, aset lancar sebagaimana sudah diketahui ya, ini adalah harta atau kekayaan perusahaan yang diperkirakan dapat berubah menjadi bentuk uang tunai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun sejak disusunnya laporan keuangan perusahaan. Kalau di dalam PSAK ada beberapa kriteria yang dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, itu bila kepemilikan aset ini diperuntukkan untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal. Kemudian, aset ini memiliki tujuan untuk diperdagangkan oleh perusahaan dan diperkirakan direalisasikan dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan dan juga merupakan aset kas ataupun setara kas yang dalam hal ini penggunaannya tidak dibatasi. Nah, ini maksudnya misalnya perusahaan punya uang tunai ya, uang tunai di bank gitu. Nah, misalnya uang tunai tersebut itu sudah ada peruntukannya untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Nah, ketika ada peruntukannya berarti kan uang tersebut tidak dapat digunakan sewaktu-waktu ya. Makanya dia tidak boleh dikategorikan sebagai kas karena kas itu kan definisinya adalah uang tunai yang digunakan sewaktu-waktu gitu. Jadi kita harus selalu kembali ke definisinya untuk melakukan pemeriksaan ini benar nggak sih eh, ini sebagai aset dan sebagai kas, piutang, persediaan dan lain-lain itu kita harus selalu kembali ke definisinya sudah sesuai atau belum.
Oke, sedangkan untuk aset tetap ini memiliki wujud fisik ya, ini aset tetap berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, bermanfaat dalam operasi perusahaan, diperuntukkan tidak diperuntukkan untuk diperjualbelikan karena kalau diperjualbelikan yang aset lancar tadi ya, dan juga memiliki nilai yang material gitu. Nah, jadi kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan ya terkait dengan beberapa macam aset dari K sampai aset tetap gitu. Setelah ini kita akan bahas lebih lanjut. Nah, berikutnya kita bahas tentang jenis-jenis aset. Nah, setelah ini kan kalian akan mengerjakan skripsi ya, dan juga akan menghadapi ujian skripsi. Nah, nanti ketika kalian menghadapi ujian skripsi itu, terkadang dosen pengujinya itu juga akan menanyakan tentang konsep-konsep dasar dari akuntansi, tentang laporan keuangan, kemudian juga mengenai definisi akun, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pelaporan dari akun-akun tersebut ya. Jadi silahkan untuk dipelajari kembali yang sudah kita bahas ini. Jadi sebetulnya mata kuliah teori akuntansi ini untuk memperkuat dasar-dasar akuntansi yang sudah kalian pelajari dari semester awal sampai semester ini gitu ya. Jadi ini mereview kembali dan memperkuat pemahamannya sehingga nanti kalian siap untuk menjelaskan kembali pada saat ujian akhir gitu ya. Oke, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis aset yang sudah kalian jawab pertanyaannya. Ya, jadi pertama tentang kas ya. Kas itu berbentuk uang kertas maupun logam yang dinyatakan dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing sebagai alat pembayaran serta siap digunakan dalam pembiayaan kegiatan perusahaan. Jadi kata kuncinya adalah berupa uang atau alat pembayaran yang siap untuk dipergunakan. Jadi ketika uang tersebut tidak siap dipergunakan dan ada peruntukan yang lain, maka tidak dapat dikategorikan sebagai kas. Biasanya kalau kalian nanti sebagai auditor ya, nanti bertanya kepada perusahaan, ini benar nggak semua uang tunai ini dapat digunakan sewaktu-waktu, begitu. Nah, pencatatan kas itu dicatat sebesar nilai nominalnya dan disajikan dalam aset lancar. Kemudian dalam mata uang asing itu harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah. Nah, kalau setara kas ini adalah investasi jangka pendek ya yang harus memenuhi persyaratan, bisa diubah menjadi kas tanpa resiko perubahan nilai dan jatuh temponya sangat dekat. Ketika jatuh temponya tidak dekat, maka tidak boleh dimasukkan setara kas, tapi dia bisa masuk ke investasi. Selanjutnya, laporan arus kas ini seperti sudah kalian pelajari juga ya di mata kuliah AKM. Nah, ini untuk menunjukkan transaksi penggunaan kas yang terdiri dari 3 aktivitas, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ini kalau masih ingat, ada 2 metode ya penyusunan laporan arus kas, metode langsung dan tidak langsung. Nanti bisa dibuka-buka kembali materinya. Nah, selanjutnya adalah piutang. Jadi, piutang adalah kekayaan perusahaan yang timbul karena adanya penjualan kredit yang dilakukan oleh pelanggan, dan piutang itu terdiri dari seluruh kas yang dapat diklaim terhadap perusahaan lain. Gitu ya. Jadi, kekayaan perusahaan yang timbul dari penjualan kredit yang dilakukan oleh pelanggan, gitu ya. Kalau kalian ditanya apa sih pengertian piutang itu, gitu. Ya, nah jenis-jenis piutang ada piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain. Jadi kalau piutang usaha itu ya karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit ya. Kalau piutang wesel ini bedanya dia ada sebuah pernyataan mengenai jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal. Kalau piutang usaha kan tidak ada ya, biasanya langsung di fakturnya begitu. Nah, kalau wesel tagih ini jatuh temponya biasanya lebih lama. Makanya kan kadang ada transaksi piutang usaha di rubah menjadi bentuknya menjadi piutang wesel gitu ya, karena jatuh temponya lebih lama.
Nah, yang tidak masuk kategori dua piutang ini akan dimasukkan ke dalam piutang lainnya. Selanjutnya, pada akun piutang itu bisa jadi ada kemungkinan piutang tidak tertagih. Nah, biasanya beban dari piutang tak tertagih itu disebut beban piutang tak tertagih ya. Nah, ini kalau masih ingat, ada dua metode untuk mengakui piutang tak tertagih. Yang pertama, metode penghapusan langsung. Kalau ini berarti piutang itu akan dihapus apabila pelanggan tersebut benar-benar tidak sanggup melunasi utangnya. Misalnya karena perusahaan bangkrut atau misalnya meninggal dunia ya pelanggannya. Jadi kan sudah pasti tidak dapat melunasi hutang. Nah, kalau sudah pasti tidak dapat melunasi hutang, maka perusahaan langsung akan menghapus piutang tersebut. Nah, metode yang kedua adalah metode penyisihan. Biasanya kalau perusahaan yang cukup besar, dia piutangnya cukup banyak, sehingga sudah pasti ada resiko setiap tahun ada sejumlah piutang yang tidak tertagih gitu ya. Itu adalah resiko dari sebuah piutang. Oleh karena itu, perusahaan itu akan menghitung penyisihan dana dari piutang tersebut. Biasanya persentase jumlah piutang yang dicadangkan itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, ini terkecuali untuk lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, itu penyisihan piutangnya sudah diatur oleh Bank Indonesia ya. Itu sudah ada persentase untuk piutang tak tertagihnya. Nah, akun selanjutnya pada aset adalah persediaan. Persediaan itu dapat berupa barang jadi, bahan baku, serta barang dalam proses. Nah, ada kriteria yang harus dipenuhi ya untuk persediaan. Jadi memiliki tujuan untuk dijual oleh perusahaan. Kemudian untuk perusahaan yang belum selesai proses produksinya, nantinya itu harus dapat diselesaikan, kemudian dijual. Dan persediaan merupakan bahan yang digunakan untuk memproses produk yang akan dijual gitu ya. Jadi kalau misalnya dia barang dalam proses tapi perusahaan tidak ada niat untuk melanjutkan prosesnya, maka tidak boleh dimasukkan di dalam persediaan ini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah biaya dibayar di muka. Ini sama seperti biaya sewa tadi ya. Jadi kalau biaya tersebut dibayarkan untuk 10 tahun, maka perusahaan itu akan memperoleh manfaat sewa 10 tahun itu, maka dapat diakui di aset sebagai biaya dibayar di muka. Jadi eh, perusahaan memiliki hak untuk menagih manfaat atau jasa kepada pihak lain karena sudah memberikan uang muka atau pembayaran. Nah, selanjutnya yang dapat diakui sebagai aset adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan ini masih harus diterima karena jasanya sudah diberikan ya, dapat diakui sebagai penerimaan, namun belum diterima pembayaran secara tunai oleh perusahaan. Maka perusahaan ini bisa menagih pembayarannya, oleh karena itu dapat diakui sebagai aset. Selanjutnya adalah aset tetap ya. Kalau aset lancar tadi itu kan masa pakainya 1 tahun atau kurang ya. Sedangkan kalau aset tetap itu dapat dimanfaatkan selama lebih dari 1 tahun. Makanya ada yang namanya biaya penyusutan karena seperti tadi sudah kita bahas di awal untuk aset yang sudah expired masa penggunaannya harus kita akui sebagai expense ya. Oleh karena itu aset tetap yang sudah kita gunakan selama 1 tahun itu harus diakui biaya penyusutannya selama 1 tahun. Jadi aset tetap itu merupakan aset yang memiliki umur jangka panjang atau permanen dan penggunaannya dalam jangka panjang. Ada 3 metode penyusutan kalau masih ingat ya, ada metode garis lurus, saldo menurun, dan jumlah unit produksi. Kemudian ini terakhir ya, cara mendapatkan aset tetap bisa melalui pembelian tunai, angsuran, dari donasi, kemudian ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aset tetap lain, dan juga membangun sendiri. Nah, kalau membangun sendiri, maka aset itu nilainya diakui dari biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead gitu ya. Baik, sekian materi tentang
aset, silakan dipelajari kembali, tidak hanya untuk mata kuliah teori akuntansi saja ya, tapi juga untuk mempersiapkan nanti untuk ujian akhir di semester mendatang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.